Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, cerdas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Audionya dinyalakan semua. Ya. Anak-anak, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir. Ada, Bu. Salah, Bu. Hadir, Ya. Bu. Yuyum, Ya. Bu, belum datang. Oh ya, sambil kita tunggu, kita absen dulu ya. Ya. Mas Nur Pujiantoro hadir? Hadir, Bu. Mas Ahmad Subari? Hadir, hadir. Mas Eko Triadi? Hadir, Bu. Mbak Ida Hasanah? Belum hadir ya. Mbak Mufasirah? Hadir, Bu. Mas Salim? Hadir. Ya, Mbak Yuyum? Hadir, Bu. Oh iya, enggak hadir, enggak apa-apa ya, mungkin ada kepentingan. Baiklah anak-anak, karena sudah hadir semua, mari kita berdoa bersama untuk mengawali pelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan doa mau belajar, sekaligus membaca surat Al-Insyirah satu kali saja. Ya, bisa dimulai, ketua kelas bisa memimpinnya. Mari kita berdoa, teman-teman. Sebelum pelajaran dimulai, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Insyirah. Ya, sekarang baca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tasbih bersama. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar bab 4 kelas 5 ya. Bab 4 kelas 5 materinya indahnya berbagi. Minggu kemarin kita sudah belajar bab 4 juga, yaitu indahnya berbagi tentang zakat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang infak, sedekah, dan hadiah. Ya. Tujuannya pembelajaran hari ini, setelah kita mengikuti
proses pembelajaran ini kalian bisa meyakini makna infak, sedekah, dan hadiah dengan baik dan benar. Kemudian, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti penerapan makna infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Menjelaskan makna infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Membedakan makna zakat, infak, sedekah dengan benar. Menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Mempraktekkan makna zakat, sedekah, hadiah dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kemarin, ya minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang zakat. Bagaimana? Masih ingatkah pelajaran kemarin? Sejenak? Ya. Ingat Bu, sedikit. Ya, kita ulang ya. Sebentar saja ya. Ada berapakah macamnya zakat? Ada dua, Ada? Bu. Ada dua, yaitu zakat Fitrah dan dan zakat mal. Zakat mal. Ya, pintar, masih ingat ya. Kemudian apa tuh zakat itu? Zakat adalah, ayo, Mengeluarkan harta, Bu. ya mengeluarkan harta. Yang lainnya? Mengeluarkan sebagian hartanya. Sesuai dengan Ya, nisabnya, Bu. membagikan sebagian hartanya. Yang sesuai Terus? dengan nisabnya, Bu. Yang sesuai dengan nisabnya. Baik, ya kalian masih ingat semuanya. Zakat intinya yaitu apa? Mengeluarkan sebagian harta yang sudah sampai satu nisab, ya sesuai dengan syariat-syariat yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, masih ingatkah kalian siapakah yang berhak menerima zakat? Ada berapa coba? Ada 8. 8. Ada 8 ya. Coba sebutkan satu persatu. Fakir miskin. Fakir Fakir miskin. miskin. Amilin. Amil. Kemudian Yang banyak utang, Bu. Gorimin. Fisabilillah. fisabilillah. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Mu'alaf. Ya. Ah. Kemudian apa? Namanya orang yang menerima zakat disebut juga apa? Mustahik. Mustahik. Kalau yang mengeluarkan zakat? Muzak. Zaki. Alhamdulillah ya, Zaki, masih Bu. ingat ya. Kalau kita sering mengulang, kita insya Allah akan jadi hafal. Ya. Kita akan meyakini bahwa zakat itu benar, zakat itu baik. Nah, baiklah. Kita awali untuk hari ini pelajarannya tentang infak, sedekah, dan hadiah. Kalian senang tidak dengan pelajaran pendidikan agama Islam? Senang. Senang. Nah, sekarang kalau kita senang, kita tunjukkan ya dengan tepuk tangan kita. Ya, siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati, mari kita lakukan. Siapa yang suka hati, tepuk tangan. Siapa yang ingin pintar, bilang oke. Oke. Siapa yang ingin pintar, bilang oke. Oke. Siapa yang ingin pintar, mari kita lakukan. Siapa yang ingin pintar, bilang oke. Oke. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, ya, setelah kita mengenal zakat, ya, mempelajari zakat, kita akan mempelajari tentang infak. Ya. Sebenarnya hampir sama, tapi nanti kalian harus mencari perbedaannya. Apakah infak itu? Infak, kalian
yakin, saya yakin ya Bu Guru yakin kalau kalian pernah melakukan atau menjalankan infak. Kalau zakat, kalian juga sudah pernah melaksanakan zakat karena hukumnya wajib. Terus sekarang infak. Pernahkah kalian melaksanakan infak? Pernah, Bu. Pernah. Nah, kita semua sudah melaksanakan infak setiap hari Jumat itu ya. Jumat, ya. Nah, infak itu berasal dari kata nafako yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, ya, termasuk zakat, sedekah dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Dalam arti sebagian harta orang muslim yang dikeluarkan atau badan usaha yang mempunyai harta ya, untuk kepentingan di masyarakat ya, untuk kepentingan kemasyarakatan. Itu untuk apa? Infak. Infak. Iya, artinya infak seperti itu, yaitu tetap mengeluarkan sebagian harta. Nah, bedanya kalau dengan zakat, zakat itu ada waktunya. Kalau infak setiap waktu bisa kita laksanakan. Infak berulang-ulang juga boleh. Dalam Al-Quran, infak menunjukkan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapakah penerima infak? Kalau penerima zakat itu ditentukan ya, ditentukan ada fakir, miskin, ya, kemudian amil dan seterusnya. Tapi kalau infak siapa saja boleh menerima atau boleh kita beri. Ya, misalnya anak yatim, orang tua kita, ya, kemudian kerabat, termasuk juga orang miskin, orang yang sudah dalam perjalanan. Ayo, orang yang dalam perjalanan itu namanya apa? Ibnu Sabil, Bu. Ibnu Sabil, Bu. Iya, atau ya Ibnu Sabil. Terus atau siapa saja yang membutuhkan. Ya. Nah, sesuai dengan ayat ini juga perintahnya Allah, surat Al-Imran ayat 92. Coba didengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Ya, jadi kita itu berinfak tidak harus minta dipuji atau apa, tapi Allah sudah mengetahui. Nah, ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa berinfak adalah amal yang sangat istimewa. Berinfak sebaiknya berupa sesuatu yang dicintai, yang bagus dari apa yang kita miliki, yang kalian miliki. Biasanya kalau kita cinta apa? Cinta? Anak, Bu. Kalau anak nanti diberikan bagaimana? Cinta uang. Nah, kalau kita cinta uang, berarti kita harus menginfakkan uang kita. Nah, orang-orang yang gemar berinfak juga akan memperoleh doa dari malaikat. Bukan dari yang kita beri saja, tapi malaikat akan mendoakan kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya. Bagaimana bunyinya hadis? Yang artinya, ya nanti yang artinya. Tiada suatu hari pun di mana umat manusia bangun dari waktu pagi
ya, dari waktu pagi hari, melainkan dua malaikat yang turun, lalu salah satu dari mereka mengucapkan doa. Ya Allah, berilah ganti harta bagi orang yang berinfak. Sementara yang lain mengucapkan, ya Allah, kebinasaan bagi mereka yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini yang anak-anak nggih, kita tidak boleh mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta itu tidak boleh. Harus sebagian kita infakkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, karena apa? Sebagian harta kita adalah punyanya hak orang lain atau orang lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu, paham. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian sudah paham, ya ini karena apa ya, mudah dipahami dan kita semua insya Allah sudah melaksanakan infak. Ya. Ya. Ada yang lainnya? Udah paham, Bu. Sudah paham. Nah, sekarang kita melanjutkan ke bab sedekah. Ya, bab sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah berasal dari kata sodakoh, ya, yang artinya benar, sidik. Ya, Rasulullah itu mempunyai sifat sidik yang artinya benar. Di sini kita juga diharuskan untuk bersedekah. Dengan demikian, orang yang bersedekah adalah orang yang imannya benar, ya benar-benar orang beriman. Ya. Sebenarnya sama, hampir sama ya. Antara zakat, infak, sedekah itu hampir sama. Cuma bedanya waktu, kemudian apa ya, banyaknya atau nisabnya, itu aja yang membedakan. Nah, secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seseorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, untuk kebaikan dan semata-mata mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedekah itu berupa apa saja? Ya, apa saja boleh. Ya, apa saja, harta boleh, ya. Kemudian Makanan boleh, Bu? makanan boleh, uang boleh, tapi tidak terbatas itu saja. Dengan doa itu termasuk sedekah. Dengan senyum pun ya, dengan senyum pun kita itu sudah termasuk sedekah. Tapi jangan sampai senyum-senyum terus ya. Hanya jangan senyum-senyum terus. Berarti hanya saat-saat tertentu saja. Paham ya? Paham, Bu. Ya, Bu. Paham. Ya, siapa yang sudah pernah sedekah? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, kita semua insya Allah sudah pernah melaksanakan sedekah. Ya, sedekah itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai perintahnya dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fil riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan nabi-nabi Allah, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, ya, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Orang-orang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sekarang boleh saya tanya, apa itu artinya takwa? Menjalankan Siapa? perintah Allah dan menjauhi larangannya, Bu. Iya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, sekarang ada perintah bersedekah. Ya, bersedekah dapat meredam kebencian. Ya, ini hikmahnya. Ya, bersedekah dapat meredam kebencian dan permusuhan ataupun pertikaian. Ya, berkelahi, tukaran itu. Ya. Karena itu bersedekahlah dengan cara yang kalian mampu, terutama kepada kerabat dekat. Dengan sering bersedekah akan merekatkan keluarga sehingga terhindar dari permusuhan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya. Kalau sedekah yang paling baik itu kapan ya, Bu? Hari Sedekah apa? itu setiap saat, ya, kapan saja boleh. Yang ditentukan waktunya adalah zakat. Ya, kalau sedekah itu kapan saja, Bu, boleh. Ya. Yang lainnya mau bertanya? Tanya, Ada, Bu. Bu. Ya. Saya kalau bersedekah kepada orang minta-minta itu bisa enggak, Bu? Boleh, ya, sangat dianjurkan. Kalau rumah kita didatangi orang yang meminta-minta, seakan-akan kita wajib, ya, wajib memberi. Seperti itu, ya. Ya. Ya, Yang lainnya? terima kasih, Bu. Bu, Ya. Ya. kalau bersedekah itu boleh nggak, Bu, ke saudara, Bu? Keluarga. Boleh ke Boleh. saudara dekat, ke orang tua kita, ya. Itu malah dikatakan wajib, ya. Kalau kepada orang tua itu wajib, ya. Sedekah pada orang tua itu dikatakan wajib. Nah, sekarang sudah, ya? Tanya, Bu, Ya. tanya, Bu. Iya, ya. Bagaimana? Sedekah itu diumumkan, dicatat itu boleh enggak, Bu? Ya, nggak usah dicatat, nggak usah diumumkan, ya. Itu nanti akan menimbulkan rasa Iya. iya, ria atau sombong, ya. Kalau bersedekah itu yang penting kita ikhlas. Seberapapun yang kita keluarkan, yang kita berikan, nggak usah dicatat, nanti yang dicatat malaikatnya sudah dicatat oleh malaikat. Yang penting kita ikhlas. Ya, sudah mengerti, Mas Nur Pujiantoro? Ya, paham, Bu. Iya. Baiklah, kemudian kita akan melanjutkan hukum sedekah, ya. Hukumnya sedekah itu adalah sunnah. Tapi sedekah dapat menjadi haram jika kalian mengetahui bahwa ternyata penggunaan harta tersebut untuk berbuat maksiat, yaitu tadi dicatat, biar dilihat orang, dipamerkan, itu menjadi haram, terus digunakan yang tidak dianjurkan dalam agama, yang dilarang,
itu termasuk haram. Kemudian sedekah juga menjadi wajib. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan. Ya, wajib jika ada seseorang yang sangat membutuhkannya. Seperti orang kelaparan atau mungkin peminta-minta. Ya. Kita tidak boleh suudzon kepada peminta-minta itu sebenarnya orang kaya. Itu nggak boleh. Ya. Kalau memang mereka datang ke rumah kita, minta, ya kita wajib memberi. Berapapun itu, ya, kita memberinya dengan Ikhlas. sampai di sini ada sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Ya, Alhamdulillah. sudah. Ya. Alhamdulillah karena ternyata sebagian dari kita sudah melaksanakan sedekah, zakat, infak, ya. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Ya, yang lainnya kita lanjut di minggu depan ya. Karena waktunya sudah habis. Nanti ada kuis, kita kerjakan bersama-sama. Ya, bisa berkelompok atau sendiri. Ya, kuisnya sangat mudah. Kita kerjakan bersama. Nanti selesai dikumpulkan ke depan. Ya, kuisnya nomor 1 dicatat di buku tulis. Bagaimana cara bersedekah agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa kita harus bersedekah? Itu ditulis di buku kalian, di buku tulis menurut pendapat kalian masing-masing. Nah, untuk minggu depan kita lanjut yaitu tentang hadiah, ya, hadiah dan mengulas kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Terima kasih. Sampai di sini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini kita bisa bermanfaat. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.